Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan kita udah kedatangan kartu grafis atau GPU baru dari Nvidia, yaitu adalah RTX 4070 Ti. Ini sebenarnya agak lumayan lama sedikit sih nunggunya, karena sebetulnya 4070 Ti itu tadinya belum ada di dalam listnya Nvidia. Tapi 4070 Ti ini adalah pergantian nama dari RTX 4080 versi 12 GB. Buat yang belum tahu ceritanya, sebetulnya pada saat awal perilisan dari RTX 40 series, Nvidia itu emang udah ngumumin mulai dari RTX 4090 dan juga RTX 4080. Dimana untuk RTX 4080 itu ada punya dua versi. Ada yang versi 16 GB dan juga versi 12 GB. Cuma setelah ditelisik spesifikasinya, RTX 4080 12 GB itu punya spesifikasi yang cenderung berbeda lumayan banget dari RTX 4080 yang versi 16 GB-nya. Itu sebabnya banyak media yang nge-bash, reviewer juga banyak yang bahas soal itu, dan Nvidia mendengarkan, akhirnya mereka memutuskan untuk mengganti namanya menjadi RTX 4070 Ti. Sebenarnya seberapa beda sih si 4070 Ti ini kalau kita bandingin ke 4080? Sehingga sebelumnya mungkin Nvidia punya keputusan tersendiri untuk pakai nama 4080 di awal-awal. Ya, untuk spesifikasi sebenarnya yang paling jelas terlihat dari RTX 4070 Ti itu ada di bagian CUDA core-nya. CUDA core dari RTX 4070 Ti ini ada di angka sekitar 7680, yang dimana ini selisihnya kurang lebih sekitar 2000 CUDA core ya daripada RTX 4080 versi 16 GB. Tentunya ini juga mengacu dengan SM unit yang udah pasti berbeda. Habis itu RT core juga yang jumlahnya berbeda. Pokoknya secara total ini memang 4070 Ti punya spesifikasi yang lumayan berbeda dari RTX 4080. Jadi kita udah nggak bisa lagi sebut ini sebagai RTX 4080, tapi memang RTX 4070 Ti ya. Nah, yang ada di gue ini adalah versi dari Colorful, tepatnya ialah versi dari iGame, yaitu adalah iGame GeForce RTX 4070 Ti Ultra WOC. Gue kalau misalkan bahas soal desainnya kali ini, untuk versi iGame yang warna putih ini, untuk versi Ultra, jujur gue lebih senang versi barunya ini ya. Karena versi barunya ini unik banget. Mungkin kalau kalian lihat dari tadi gue geser-geser ini kartu grafisnya, desainnya ini warnanya kayak berubah-berubah. Jadi dari posisi sebelah sini warnanya beda, dari sebelah sini warnanya beda, dari sini beda, dari bawah beda, dari atas juga itu dia bakalan beda-beda warnanya. Jadi seperti ada RGB-nya tapi tanpa LED gitu ya. Bagian LED itu tetap ada di bagian atasnya di tulisan Ultra gitu, jadi tetap ada RGB-RGB-an walaupun sedikit, dan ini kalian bisa atur lewat iGame Center, dan di iGame Center ini sebenarnya sekarang juga udah bisa overclocking. Kalian bisa geser power limit di situ, temperatur limit di situ, clock speed memory ataupun GPU clock. Tapi di sini gue belum ngeliat ada semacam kayak VF curve gitu sih. Lalu untuk RGB-nya ada beberapa profile juga yang bisa kalian atur ya di sini. Ini menurut gue desain yang unik sih. Dan kalau bicara seberapa besar si RTX 4070 Ti ini, untuk ukuran kartu grafis yang buntutnya 80 ini sebetulnya lumayan tebal karena udah masuk di 3 slot. Tapi nggak lebih dari 3 slot seperti RTX 4080 apalagi 4090. Untuk versi iGame sih dia pas banget ya. Ada di 3 slot persis gitu, dan di sini coolingnya untuk heatsinknya itu sebetulnya dia ada di 2 slot. Habis itu ketebalan sisanya adalah di bagian 3 fan-nya. Fan-nya ini dia bukan ukuran 9 cm, tapi ukuran 10 cm disebutkannya sama si iGame. Jadi agak besar sedikit memang. Desainnya sih memang agak-agak kaku ya, nggak ada yang rounded gitu. Jadi lumayan tajam-tajam. Lalu di bagian belakang sininya dia nggak bisa berubah warna, jadi benar-benar statik pink aja seperti ini untuk aksen-aksennya. Di bagian backplate-nya ini juga gua nggak melihat adanya thermal pad di bagian dalamnya, yang berarti sepertinya di sini memorinya itu single side ya. Karena mungkin memori yang dipakai di RTX 4070 Ti ini juga memang ada di angka 12 GB dengan GDDR6X di 192 bit. RTX 4070 Ti juga menggunakan konektor 12 VHPWR atau PCIe Gen 5 untuk konektornya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena untuk rating power dari si RTX 4070 Ti itu sangat-sangat rendah karena cuma ada di angka 285 watt aja. Kalian nggak bisa geser power limitnya sama sekali apabila kalian nggak menggunakan
tombol seperti one click OC di bagian belakang sini. Jadi di sini iGame memberikan headroom yang lumayan besar. Di sini headroomnya kalau dicek bisa mencapai angka 350 watt apabila kalian pencet tombol ini di bagian belakang. Untuk clock speed sih nggak ada perbedaan ya, cuma selisih sekitar 100 MHz aja. Jadi menurut gue dibiarkan saja ini kepencet juga sebetulnya nggak masalah selama kalian nggak geser power limitnya. Itu tipikal clock speed yang berjalan juga sebetulnya bakalan sama. Nanti kita bakalan lihat di bagian pengujian. Secara desain sih gue untuk iGame ini suka-suka aja ya. Tapi menurut gue di paket penjualannya aja yang menurut gue memang agak sedikit kurang karena kita cuma mendapatkan adapter dari 12 VHWR ke 2x8 pin seperti ini, yang dimana sebetulnya harusnya Nvidia bisa kok menggunakan 2x8 pin karena di sini adapternya juga 2x8 pin. Di sini menurut gua kurangnya sih bukan soal adapter 12 VHWR, melainkan karena GPU ini ukurannya udah lumayan besar dan lumayan berat juga. Seharusnya ada GPU holder di dalam paket penjualannya, tapi gua nggak melihat ada GPU holder include di dalam sini. Jadi kalian perlu beli lagi atau menggunakan vertical GPU biar nih desain cakepnya bisa kelihatan. Oke, gua rasa kalau soal arsitektur dari GPU ada low flash 4 nano ini kayaknya gue nggak perlu jelasin lagi karena semuanya udah gue jelasin ketika gue ngebahas RTX 4090 ya. Jadi kalian mungkin bisa cek lagi aja pas gue lagi nge-review RTX 4090 Founders Edition. Jadi kita langsung aja masuk ke bagian pengujian. Seperti biasa gue menggunakan testbed Intel dengan Core i9 13900K, motherboard Z790, Aorus Master, RAM-nya 32GB, dual channel DDR5 6000 MHz, ada Samsung 980 Pro 500GB dengan Samsung 980 1TB, cooling Aorus Waterforce X360, power supply-nya gue langsung direct pakai PCIe 5 dengan GB UD1000, dan untuk kartu grafis tentu menggunakan iGame GeForce RTX 4070 Ti Ultra WOC-V, panjang banget ini namanya. Ada perbandingan juga dengan RTX 3080 dan juga RTX 4080 untuk ngelihat gap performance-nya kira-kira sejauh apa dengan 3080 dan juga dengan 4080. Sebagian data dari RX 7900 XTX, habis itu 3090 Ti dan juga RTX 4090 itu beberapa juga gua masukin selama datanya masih relevan. Kita mulai aja ke bagian benchmarknya dan juga performance-nya seperti apa untuk RTX 4070 Ti ini. Kita mulai dari 3D Mark Fast Track Ultra ya. Di sini RTX 4070 Ti itu skornya agak-agak identik dengan RTX 3090 Ti tapi ada di bawah tipis. Jadi gua rasa 4070 Ti ini positioningnya lebih mirip kayak RTX 3090 kayaknya. Tapi kalau kita lihat lagi jika dibandingin dengan RTX 4080 versi 16GB, itu sebenarnya memang punya gap yang jauh. Jadi memang gua rasa kurang pantas apabila RTX 4070 Ti ini punya nama RTX 4080 juga. Untungnya tidak seperti itu ya. Selanjutnya adalah Trademark Time Spy Extreme. Ini adalah 4K DDR4 X12. Performanya kurang lebih mirip-mirip seperti RTX 3090 Ti, bedanya tipis banget, nggak nyampe 1% bahkan. Jadi lebih condong ke 3090 Ti, kalau yang satu ini ke 3080 itu dia agak jauh lumayan. Dan untuk 4080 itu juga gapnya udah mulai agak jauh dari 4070 Ti. Performance ray tracingnya juga kurang lebih mirip seperti 3090 Ti, ada di bawahnya tapi sedikit banget. Mungkin ini ada run variation dan mungkin juga tipe 3090 Ti gua memang di sini adalah tipe yang bisa dibilang premium gitulah. Lalu untuk di productivity di sini di Adobe Premiere, RTX 4070 Ti punya kemampuan yang sedikit lebih baik dari 3090 Ti walaupun cuma 1 detik ya. Selisih ini juga cuma beberapa detik aja dari RTX 3080, tapi selisih 1 detik atau selisih 8 detik ini karena memang project yang gua pakai di Adobe Premiere tuh kurang panjang sih sebetulnya. Harusnya gue punya project yang memang mungkin seperti di DaVinci Resolve gue yang sampai belasan menit gitu. Kayak di DaVinci Resolve Studio 18, di sini 4070 Ti punya kemampuan yang bahkan identik dengan RTX 4080 kalau kita bicaranya dari segi encoder NVENC. Di sini gue encode-nya menggunakan AV1 ya, jadi menggunakan codec yang baru. Sementara masih diungguli sama RA770, di mana RA770 ini sangat optimize untuk encoder AV1-nya.
Lalu di handbrake, untuk handbrake di sini 4070 Ti juga punya kemampuan yang persis banget identik dengan 4080. Jadi bisa dibilang kemampuan encodingnya apabila kalian mau video editing gitu-gitu, sebenarnya 4070 Ti masih lebih masuk akal karena jelas lebih murah dari 4080 ya. Tapi kalau kita bicaranya kemampuan 3D, 4080 di sini masih lebih unggul, sementara di bawahnya ada RTX 4070 Ti. Di sini 4070 Ti punya kemampuan render yang jauh-jauh lebih baik daripada 3090 Ti, tapi perlu diingat bahwa 4070 Ti punya VRAM 12GB doang, jadi meskipun kemampuan rendernya lebih baik dari 3090 Ti, mungkin kalian akan sedikit punya gangguan apabila preview atau playback kalian itu bener-bener numpuk dan makan VRAM banyak. Jadi di sini konteksnya rendernya aja yang lebih kenceng. Untuk previewnya sih apakah bisa se-real time itu apa enggak, kayaknya bakalan lebih real time sih 3090 Ti. Selanjutnya itu gua ngecek max GPU power draw-nya. Di sini 4070 Ti paling rendah cuma ada di 279 watt aja, disusul dengan 4080 yang ada di angka 328 watt. Jadi kalau kita bicaranya soal efisiensi dengan kemampuan yang tadi kita lihat identik dengan 3090 Ti, kalian bisa lihat bedanya jauh sekali ya. 3090 Ti memerlukan angka 420 watt untuk mencapai performance tersebut. Di sini juga membuktikan memang untuk ada low flash secara efisiensi sebetulnya bagus banget. Kayak 4080 power draw-nya hampir sama kayak 3080 tapi kemampuannya jauh banget. Apalagi 4090 di sini yang bahkan untuk Founders Edition nggak mencapai angka 400 watt tapi kemampuannya jauh banget dari 3090 Ti dan memang itu GPU paling kenceng di muka bumi ini sekarang. Untuk clock speed di sini dia bisa bumping ke 2,8an GHz gitu. Gua nggak melihat menyentuh ke angka 2,9 GHz sih. Sekitar 2,8an lah paling tinggi. Jadi baik kalian menggunakan one click OC tersebut atau kalian nggak menggunakan, sebenarnya ya boost clocknya masih akan tetap bisa lebih tinggi daripada spesifikasi yang tertulis di GPU Z. Ini juga bisa dicapai karena memang GPU temperatur dari versi iGen ini bisa dikategorikan adem sehingga masih bisa nahan boost clocknya bahkan di atas spesifikasi yang ditawarkan. Suhu full load-nya ada di angka 67 derajat Celcius aja, sementara untuk idle-nya ada di angka 33 derajat Celcius. Dan emang RTX 40 series ini semuanya adem karena coolingnya pada gede-gede banget. Untuk memori junction temperaturnya, di sini juga untungnya iGame bisa menghandle GDDR6X cukup beres. Bahkan di sini adem banget. Memang sih ini cuma 12GB GDDR6X, jadi gue rasa bukan suatu masalah yang besar. Dan kayaknya kalau beroperasi di 80 atau di 90, mungkin gue akan banyak protes sih. Kita masuk ke benchmark gaming. Untuk benchmark gaming ini, gue akan masukin dua resolusi ya, 4K dan juga 2K di setiap gamenya. Yang pertama ini adalah Shadow of the Tomb Raider. Gue di sini bandingin sama 3080 dan 4080 aja karena ini dua yang memang gue tes ulang dengan driver baru. 4080 di sini unggul kurang lebih sekitar 20%-an dari 4070 Ti. Sementara ada gap sekitar 20% lagi dari RTX 3080. Yang berarti memang 4070 Ti ini positioningnya kurang lebih ya memang seperti 3090 atau 3090 Ti. Tapi kalau kita cek di resolusi 2K, di sini kalian bisa lihat gapnya itu semakin tipis antara RTX 4070 Ti dan juga RTX 4080. Ini disebabkan memang karena semakin rendah resolusi, maka beban ke CPU itu semakin lebih tinggi. Jadi load CPU-nya juga jadi nggak terlalu banyak digunakan. Jadi gue rasa ini akan ideal apabila kalian ngincer monitor 2K dengan refresh rate yang tinggi, tapi kalian mau main game AAA gitu. Game Cyberpunk 2077 juga misalnya, ini kalau di 4K kalian mentokin kanan semua dengan Ray Tracing Psycho, ini pun udah dibantu dengan DLSS Quality, itu 4K 60 pun sebetulnya memang belum terkejar. RTX 4080 sekalipun sulit untuk menggunakan setting seperti ini apabila kalian mau ngejar 60 fps. Tapi sebetulnya kalian bisa menggunakan DLSS 3.0 apabila kalian ingin mendapatkan frame generation. Jadi fps-nya terasanya double dari ini dan kalian bisa ngerasain seberapa smoothnya fps yang tinggi di resolusi 4K dan kekejar jadinya tuh 60 fps di 4K. Meskipun fps sebenarnya ya sebetulnya bukan 4K gitu, tapi rasanya seperti 60 fps jadinya
Lalu Cyberpunk 2077 untuk di resolusi 1440p, di sini 4070 Ti udah bisa ngejar di 80 fps. Lagi-lagi ini kurang lebih gapnya sekitar 20% dari RTX 4080. Begitu juga dengan gap 3080 dan juga 4070 Ti. Lalu Far Cry 6 dengan preset Ultra dan juga Ray Tracing, di sini menggunakan FSR Ultra Quality. Di sini gapnya jauh lebih kecil ya, antara 4080 dan juga 4070 Ti. Tapi kalau kita ngelihat di 3080, gapnya kurang lebih masih sama, sekitar 20% gitu. Dan untuk di resolusi 2K-nya, di sini gapnya juga semakin rendah lagi karena memang beban CPU-nya gua rasa di game Far Cry 6 ini udah jadi jauh lebih tinggi lagi. Selanjutnya adalah Death Stranding. Nah, di sini semuanya gamenya tanpa menggunakan ray tracing sama sekali dan juga tanpa menggunakan upscaling seperti DLSS ataupun FSR. Jadi native semuanya ya sekarang. RTX 4080 punya rata-rata di 141. Abis itu disusul dengan 4070 Ti yang lagi-lagi gapnya juga kurang lebih sama. Tapi kalau kita lihat di Death Stranding, itu gap 3080 cukup tipis dari 4070 Ti yang ngebikin 3080 jadi kelihatan menarik karena harganya udah mulai terjangkau. Selanjutnya adalah di resolusi 2K untuk Death Stranding ini, baik 4080 ataupun 4070 Ti udah bisa ngejar main resolusi 2K apabila monitor kalian itu mungkin udah 165Hz, 3080 juga bisa sih sebetulnya. Tapi untuk ngejar 1% minimum di 144Hz itu 4070 Ti udah jauh lebih bisa daripada 3080. Di sini gapnya juga nggak terlalu jauh sih menurut gua. Dan untuk di game Deathloop ini resolusi 4K-nya native ini ya 4K-nya. 4080 ada di 111, sementara 4070 Ti ada di 89, gapnya kurang lebih lagi-lagi sama, sekitar segituan. Dan untuk 3080 ada di angka 74, yang dimana sebetulnya masih oke sih gap segini antara 4070 Ti dan juga 3080. Resolusi 2K-nya di sini agak ketinggalan jauh sih 3080-nya, entah kenapa, tapi kalau kita ngelihat gap dari 4070 Ti ke 4080 itu masih cukup konsisten. Jadi gua rasa kayaknya Nvidia memberikan gap performance yang lumayan linear nih dari 4090 ke turun ke 4080, habis itu turun lagi ke 4070 Ti, kurang lebih ya gapnya seperti ini gitu. Masing-masing kurang lebih 20-30%. Lalu selanjutnya adalah Shadow of the Tomb Raider lagi, tapi kali ini tanpa ray tracing dan juga DLSS. Di sini 4080 punya rata-rata di 124, disusul dengan RTX 4070 Ti di angka 98 rata-ratanya. Dan untuk 3080 ini nggak berbeda jauh sih, cuma belasan FPS, ya 20% juga sih. Tapi masih oke sebetulnya 3080 ini. Lalu untuk di resolusi 2K-nya, di sini untuk 4070 Ti rata-ratanya di 192 fps. Jadi gua bisa bilang ini adalah GPU yang ideal untuk kalian ngejar resolusi 2K dengan refresh rate yang tinggi ketimbang monitor 4K dengan refresh rate yang tinggi. Untuk harganya sendiri saat gue syuting di dalam studio ini, itu memang gue belum tahu untuk harganya berapa. Rumor-rumornya sih dalam USD-nya itu 799 US dollar atau sekitar 800. Dan untuk di rupiahnya itu seharusnya ada di kisaran 15 sampai dengan 16 juta. Dan untuk harga 15 sampai dengan 16 juta, ya ini akan bisa dibilang cocok sebagai pengganti RTX 3090 atau pengganti dari RTX 3090 Ti. Cocoknya seperti itu, karena memang secara performa ini memang lebih identik dengan performa dari RTX 3090 atau performa dari RTX 3090 Ti. Cuma yang jadi problem di sini kalau kita bicaranya soal value adalah ada RTX 3080 Ti yang dimana sekarang harganya itu ada di kisaran 11 sampai dengan 13 juta rupiah. Performanya mungkin akan di bawah ini tipis, tapi secara value 3080 Ti sekarang jadi terlihat menarik. Itu sebabnya gue bisa bilang RTX 4070 Ti ini adalah pengganti yang tepat untuk si 3090 atau 3090 Ti. Karena kalau kalian cek harga barunya 3090 apalagi 3090 Ti itu harganya memang udah agak-agak nggak masuk akal sih menurut gue di zaman sekarang, dan memang harus diturunin lagi. Paling kalau dibicarain ini sebagai pengganti 3090 Ti pun gue nggak bisa bilang 100% apabila kalian itu adalah seorang 3D animator atau 3D designer, karena VRAM dari si 4070 Ti ini ada di 12 GB doang. Itu menyebabkan nanti kalau kalian playback preview itu mungkin akan sedikit mengganggu ketimbang kalian menggunakan 3090 atau 3090 Ti yang VRAM-nya lebih besar. Tapi kemampuan render dari 4070 Ti ini
jauh-jauh lebih baik daripada 3090 bahkan 3090 Ti sekalipun. Dan kemampuan gamingnya sendiri so-so, kemampuan ray tracingnya sendiri juga so-so gitu. Dan gue bisa bilang ini kalau kalian mau ngejar 4K 60 fps aja, ya ada di situ posisinya 4070 Ti ini. Gue bisa bilang Nvidia di sini cukup tepat mengganti namanya menjadi RTX 4070 Ti, bukan menggunakan 4080. Mengingat kalau kalian lihat tadi gap performance ke RTX 4080 itu ternyata sebetulnya cukup linear dengan 4080 dan juga 4090, ada di kisaran 30%, 20-30% tergantung skenario penggunaannya seperti apa. Yang dimana seharusnya kalau posisinya itu dengan nama yang sama, ini GPU akan terlihat jelek sekali. Tapi untungnya ini posisinya ada di buntut 70, which is 4070 Ti. Tapi sebagai 4070 Ti pun, biasanya seri Ti itu harusnya juga nggak terlalu jauh dari versi atasnya. Dan yang nggak terlalu jauh di sini kelihatannya memang cuma di skenario productivity kalau kita ngelihat di benchmarknya tadi, seperti video encoding, video editing gitu, atau mungkin ya di 3D rendering. Tapi kalau di gaming, gap performance-nya sebetulnya masih agak lumayan jauh dari 4080. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.